Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, setelah Aki membahas tentang kemarin pertemuan atau silaturahmi di Villa Cireret, Aki sudah menjawab tentang Villa Cireretnya sendiri. Sekarang pertanyaan yang kedua yang banyak dilontarkan menurut kawan-kawan, baik yang masih dinas maupun yang sudah purna tugas, bertanya tentang bagaimana menurut pandangan Aki tentang P3K ini. Hebat ya pertanyaannya. Aki bisa menyebut bahwa P3K itu salah satu unggulan, ya, program unggulannya Pak Jokowi. Kepemerintahan Pak Jokowi ini baru terjadi, ya, baru terjadi. Kenapa baru terjadi? Karena ini bukan program kecil. Dulu, bila kita sudah usia 35 tahun, tidak ada lagi harapan untuk menjadi ASN. Karena apa? Karena batas usia ASN itu di 35. Dan kemudian, ya, setelah 35 juga beberapa tertutup. Misalnya untuk SLA tertutup, begitu, dan lain sebagainya. Sekarang mungkin jutaan, ya. Jutaan dari semua departemen di seluruh Indonesia ini yang diangkat jadi ASN. Dan itu tidak pandang umur. Aki kan menceritakan saudara Wawan saja umur 57 tahun 4 bulan masih bisa diangkat. Walaupun itu rekor muri, 8 bulan kemudian harus pensiun. Namun tentu saja ini luar biasa. Ada beberapa, tentu tidak satu program itu tidak sempurna kan. Ada beberapa kelemahan-kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah dari, ya kalau itu ya target, kalau target mah itu mah kemampuan pemerintah. Tidak usah sekaligus semua, tidak. Itu karena kan kita juga begitulah, anggaran negara itu tidak begitu membludak kita itu ya. Dalam keterbatasan dan dalam langkah-langkah secara periodik gitu ya. Kalau soal jatah atau target mah. Tapi yang pertama ini ialah termasuk juga kritik KDM, Kang Deddy Mulyadi. Aki sudah ngomong dari sebelum itu. Yang pertama dari sistem rekrutmen, sistem seleksi. Sistem seleksi itu semuanya diarahkan kepada kepandaian administratif. Kedua, kepandaian teknologi, ya, pakai komputer dan lain sebagainya. Tidak pengangkatan itu berdasarkan kinerja. Sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan. Orang yang sudah lama kerjanya bagus, karena di teknologi, di administrasi itu tidak lulus, tidak diangkat. Itu kelemahannya ya. Banyak di TPD juga yang kerjanya bagus, bahkan menjadi teladan nasional, PLKB teladan nasional sampai sekarang. Dan dia kerjanya sudah dari tahun 2010, malah ada yang dari 2004, tidak. Ya, kalau dulu kan ada K1, K2 dan itu pada ASN itu kadang-kadang tidak berlaku itu. Itu yang pertama yang menjadi sorotan kita. Yang kedua, koreksinya dari Kang KDM ini, Aki juga sama pemikirannya seperti itu. Tukang sapu, satpam, dites administrasi. Ya, ripuh lah gitu ya. Apalagi administrasi. Ya kalah sama orang-orang yang baru. Sama semuanya juga. Ya, yang lama tersisihkan itu karena yang lama sudah tidak memikirkan lagi tentang tes-tes yang seperti itu. Kalau dulu kan pengangkatan itu berdasarkan lamanya kerja, adanya berdasarkan prestasi. Jadi PDLT lah. PDLT kalau dulu zaman Aki itu ada yang disebut prestasi, dedikasi, loyalitas tak tercela. Nah, sekarang kayaknya pengangkatan itu
itu hanya pada jabatan dan lain sebagainya, tapi kalau untuk P3K tidak berlaku itu. Itu yang kedua. Jadi mohon bagaimana ke depan pola-pola ini ya, pola-pola rekrutmennya sehingga menjadi berkeadilan. Kalau sekarang dikatakan tidak berkeadilan, orang yang sudah kerjanya dan membaktikan diri lama tapi tidak keangkat. Orang yang baru datang karena dia masih fresh, pikirannya pinter di bidang administrasi, padahal dia belum ada jasa. Langsung keangkat. Walaupun katanya itu mah nasib, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nasib itu harus rasional juga ya. Orang kecuali yang di luar dugaan ya. Di luar dugaan seperti Isra Miraj itu kan subhanallah. Kalau begitu itu mah di luar-luar. Kalau yang masih terjangkau oleh pikiran kita, kenapa tidak? Karena ada penyebabnya kan, begitu. Jadi dirasionalkan bagaimana penyempurnaan sehingga terjadilah keadilan dengan cara memperhatikan kinerja, perjuangan, keringat. Itu dari Aki. Dan syukur SMA saja sudah bisa diangkat. Bersyukur. Ini salah satu keunggulan Pak Jokowi dalam memimpin. Memang ya presiden itu ada unggulnya, ada lemahnya ya. Yang mungkin kita kan manusia ya. Nah karena itu ya harus. Kemarin kan ribut nih. Tiba-tiba gas 3 kilogram ya. Gas itu untuk LPG ya pokoknya yang 3 kilogram hilang semua. Padahal tujuannya mungkin Pak Bahlil itu ya Menteri ESDM betul. Tapi ya artinya yang benar cek pribadi itu ya benar cek pribadi belum tentu benar cek umum yang benar cek umum. Dan setelah disuruh-surui ada pernyataan dari Partai Gerindra bahwa itu bukan kebijakan Pak Prabowo. Wah itu kebijakan menteri saja menghebohkan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah cara rekrutmennya, bagaimana memperhatikan kinerja yang lama atau yang baru. Dua, sistemnya ya orang tukang sapu, apakah tes nyapunya bagus nggak, rajin nggak kerjanya, begitu ya. Dan yang ketiga adalah nanti. Tentu saja ini ada pengalaman dengan saudara Wawan ini pengalaman. Begitu kerjanya 12 tahun, masuk ASN 8 bulan, berhenti, selesai. Tidak ada urusan dengan pemerintahan. Nah ini ya, karena tidak ada aturan pensiun. Kalau menurut Aki, sah-sah saja atau boleh-boleh saja. Karena pemerintah yang menghitungkan bahwa dengan mempensiunkan seseorang itu sampai hayat, di akhir badan, jadi sampai meninggal dunia itu berat misalnya pemerintah nggak apa-apa. Tapi mungkin ke depan yalah semacam pasangan atau apalah mesti ada. Karena keringatnya itu sudah membangun bangsa. Ya, jangan habis manis sepah dibuang begitu saja. Ya, walaupun mungkin sekarang belum terpikirkan kepada itu ya, ini salah satu masukan Aki kepada pemerintahan yang baru ya, banyak orang yang seperti itu. Yalah sekian kali gaji dan lain sebagainya lah dihitung kepada jumlah dia berbakti. Misalnya yang 10 tahun ke atas bagaimana, yang 5 tahun ke bawah bagaimana, itu adalah pengaturan-pengaturan. Tapi ada penghargaan dari pemerintah setelah dia dilepas dari P3K ini. Ya itu, jadi sekali lagi bahwa program P3K menurut Aki adalah bagus. Dan ini adalah salah satu unggulan dari pemerintahan Pak Jokowi. Namun demikian beberapa saran Aki diulangi lagi nih ya. Yang pertama cara rekrutmen harus ada pembanding kerja. Banyak Aki ini ya di TPD ini yang sejak tahun 2004 berbakti, tahun berapa sampai sekarang belum ada pengangkatan. Tapi yang masuk pada tahun 2017, 2018 sudah pada diangkat ya. Ya, kepada yang belum terangkat sabar aja lah. Kalau kalian masih semangat ikut lagi aja. Kalau sudah tidak semangat ya rezeki itu dari mana saja ya.
terus berbakti untuk program KB. Kemarin sudah disebut sama Kang Yayan. Kang Yayan itu yang dari Purwakarta itu, dia kan TPD, istrinya ikhlas, tapi mobilnya saja itu mewah. Beda, kata Kang Cep Najil ya dari Sumedang, beda jabatan, beda rezeki. Aki kadang-kadang begitu ya, mantan eselon 2 tapi kadang-kadang kalah soal rezeki mah sama teman-teman atau saudara-saudara Aki yang punya 2 kios atau 1 kios di pasar seumur umur. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.